Halo geng, ketemu lagi sama kita. Nah, hari ini kita lagi happy banget ya. Benar. Happy banget hari ini. Kenapa? Karena hari ini kita dapat Google AdSense ya. Alhamdulillah setelah sekian lama penantian, akhirnya kayak orang-orang ya dapat juga nih ya suratnya. Nah, sebelum kita buka ya, intinya hari ini kita mau sharing juga nih ke teman-teman pengalaman kita bikin YouTube ini seperti apa ya, kayak gimana awalnya ya. Mudah-mudahan barangkali teman-teman ada yang bikin juga, jadi lebih termotivasi atau paling enggak jadi pertimbangan atau perbandingan pemikiran teman-teman sebelum membuat channel tersebut. Oke, check it out. Oke, nah aku mau cerita dulu nih awal pertamanya aku kepikiran bikin YouTube pada saat itu. Sebetulnya ini berkaitan dengan bisnis kalau aku sendiri teman-teman ya, sama kerjaan aku. Jadi kebetulan karena aku bisnis di sektor wedding ya, jadi perlu banget yang namanya branding ya. Nah, branding itu tuh sekarang itu sudah mulai beralih dari mulai hanya tampilan foto gitu ya, sudah masuk ke video juga gitu ya. Aku lihat kompetitor aku gitu ya, orang lain juga di industri yang sama itu kita tuh bersaing ketat ya dalam pembuatan konten-konten gitu ya. Mereka bikin Instastory ya, bikin video untuk feeds mereka gitu ya. Nah, tentu kita juga harus mengimbangi ya, kita juga beradaptasi dan kita juga mencoba untuk lebih baik gitu ya dari itu. Nah, cuman ketika aku jalanin ada beberapa kendala juga sih gitu ya. Kendalanya apa? Yang pertama, ternyata bikin konten itu mahal. Ya jujur ya teman-teman, bikin konten itu mahal dan gak gampang ya. Jadi dulu kita bikin video ya, kita buat Instastory. Instastory itu kan 24 jam ya. Setelah itu hilang. Nah, setelah itu hilang gitu ya. Waduh, ini bikinnya lama, bayarnya mahal ya. Tapi 24 jam hilang, harus sudah bikin lagi yang selanjutnya. Walaupun nanti kita simpan di feeds Instagram, nah itu juga nantinya akan ketumpuk ya. Ketumpuk sama feeds yang baru ya. Nah, karena terus kan kita upload, ada lagi yang baru, upload, ada yang lagi yang baru ya. Selain itu juga kita kan upload bukan cuma video kalau di Instagram ya, ada juga foto-foto event kita dan lain-lain gitu. Nah, di situ aku mikir, wah ini sayang banget nih gitu ya, effort dari hasil pemikiran, waktu ya, materi yang dilibatkan ini kalau nggak jadi sesuatu hal yang lebih gitu. Nah, waktu itu aku kepikiran gimana kalau ini dimasukkan ke YouTube ya. Jadi selain menambah branding kita di sosial media yang lain ya, nah siapa tahu nanti di YouTube juga bisa berkembang sehingga itu bisa menjadi nilai bisnis yang baru gitu. Ada penghasilan tambahan. Nah, ya tentu arahnya ada ke sana juga ya. Nah, makanya pada saat ke YouTube juga kita seriusin juga ya. Pada saat itu kita pikirin nih, ini untuk menjadi penghasilan tambahan ini si YouTube ini tuh nanti harus seperti apa, gimana ya. Kita lebih mudah sekarang bisa cari di Google, cari di YouTube juga ya, cari referensi di teman, bagaimana prosesnya, persyaratannya. Nah, hari ini aku akan share berdasarkan pengalaman pribadi akunya nih ke teman-teman ya. Dan aku juga nanti akan sampaikan kendala-kendala pada saat proses itu berjalan sampai dengan akhirnya dapat si surat cinta ini gitu ya. Surat cinta yang ditunggu-tunggu. Nah, jadi waktu itu aku mulai YouTube itu Januari 2021. Jadi awal tahun ini. Awal tahun ini. Ya. Setelah aku nanya-nanya, cari informasi, simpelnya untuk menjadi AdSense ini diperlukan 1000 subscribers dan 4000 jam tayang ya. Itu tuh sesuatu yang mudah atau sulit kita belum tahu ya pada saat itu. Yang pasti kita harus coba dan kita targetkan. Waktu itu kita targetkan untuk 1000 subscribers itu 3-4 bulan. Ya, benar nggak sih? Benar. Tapi kita gak mikirin dulu yang 4000 jam tayangnya. Kita fokus ke Subscribers dulu ya.
secara logika kalau subscribersnya banyak, potensi untuk yang menonton juga lebih banyak, dan potensi untuk jam tayangnya itu terpenuhi juga lebih besar gitu ya. Nah, jadi kita fokus ke situ. Untuk mendapatkan 1000 subscribers itu ya, yang pertama kita tentu ya minta tolong ke teman-teman, ke tim kita ya, ke saudara. Pokoknya dari orang terdekat sampai orang terjauh gitu. Nah, iya, pokoknya kita minta tolong ke mereka buat subscribe, walaupun sebetulnya kita juga mikir apa mereka nantinya nonton atau enggak gitu ya. Yaudahlah, nggak apa-apa, yang penting minta tolong ke mereka dulu biar subscribe dulu. Nah, kurang lebih waktu itu kita dapat 350 lah ya. Iya. Dari relasi-relasi itu ya. Misalnya aku punya teman, punya saudara minta tolong subscribe, dan nggak semua yang diminta tolong subscribe juga loh. Ya, terus teman-teman di kantor juga ya, dan lain-lain. Nah, kurang lebih segitu. Jadi pas begitu awal bikin itu 50, 100, 150, wah ini kok cepet ya gitu ya, sampai 350-an cepet banget. Nah, ada 350 itu kita benar-benar susah banget teman-teman ya buat nyari subscribers ya. Mungkin sehari satu juga waktu itu belum tentu ya, agak susah banget gitu. Nah, pada saat itu udahlah, kita nggak usah mikir ini itu, yang bisa kita lakukan saat ini adalah membuat video sebanyak-banyaknya. Ya, siapa tahu di antara banyak video yang kita buat ada 1 atau 2 video yang meledak gitu lah ya. Nah, akhirnya kita targetin juga pada saat itu, seminggu itu kita harus ada 3 video minimal 3 video ya, minimal 3 video ya kita targetin. Jadi kalau kita kerja 6 hari, 3 hari syuting, 3 hari editing ya, kemudian tayang kayak gitu ya. Nah, itu kita coba dengan sangat berat sekali teman-teman ya. Nah, di sini aku mau kasih info tentang kendala kita ya. Tentu mungkin kendala kita belum tentu sama dengan teman-teman ya. Betul. Tapi di sini yang kita ceritain adalah kita sendiri ya pada saat itu. Yang pertama kendalanya dari iPhone ada nggak? Apa? Nervous, benar. karena nggak biasa di depan kamera. Benar banget. Ini benar banget. Jadi teman-teman, aku sendiri bukan MC ya. Ya, aku basically kan wedding organizer ya. Sebetulnya wedding organizer itu memang udah biasa speak, udah biasa bicara ya, udah biasa ketemu orang. Tapi begitu berhadapan dengan kamera itu benar-benar gak gampang banget ya. Benar-benar nervous, grogi banget. Malah beberapa kali diulang ya. Betul. Pada saat itu makanya aku memaksa juga Ipong untuk join pada saat itu ya. Pong, bantu dong gitu, ini aku stres banget gitu ya, karena di kantor itu ada banyak sebetulnya. Nah, mereka lebih pasif ya, karena ada admin, ada logistik ya, ada tim galeri, mereka lebih di belakang lagi ya. Jadi susah juga. Jadi yang aku minta tolong pada saat itu Ipong gitu ya. Gimana Pong perasaannya pas waktu tiba-tiba harus jadi talent juga pada saat bikin konten? Ya, sebenarnya ada groginya pasti. Dan yang paling penting waktu itu ya sharing pengalaman aja ya. Syuting untuk durasi 6 menit itu syuting bisa setengah hari. Benar. Benar. Karena take ini kurang ini. Ya. Take lagi. Sampai akhirnya ini nggak beres-beres nih. Nah, jadi memang kita punya kendala teman-teman ya, di mana konten kita ini agak spesifik. Karena kan channelnya namanya Eleven Wedding Official ya. Jadi berkaitan harus dengan wedding ya. Di awal kita sulit juga karena lebih ke edukasi ya, lebih ke informasi tentang si wedding organizer itu apa ya, perbedaannya dengan wedding planner apa, strategi bisnisnya apa. Nah, itu tuh perlu intelektual ya, perlu walaupun udah ada di kepala, tapi begitu disampaikan ke kamera tuh kadang-kadang ada yang kurang pas gitu ya, ada yang terbata-bata. Nah, itu tuh kendalanya tuh di situ. Kemudian kita tuh punya kendala besar karena kita tidak fokus di konten kreator ya.
Jadi kita bikin video ini benar-benar di sela-sela kesibukan atau rutinitas atau kerjaan kita. Benar nggak? Benar. Jadi malamnya bikin konsep, paginya syuting itu udah paling bagus. Udah paling bagus. Karena biasanya kita pagi-pagi on the spot kita baru diskusi, meeting, ya. Ini kita bahas apa ya hari ini? Ya udah, kita coba take gitu ya. Nah akhirnya video-video yang udah kita share sebelumnya ya jadilah seperti itu. Jujur ya sebetulnya itu seadanya juga ya, dari pengetahuan yang kita tahu, dari kemampuan yang kita sebisa-bisa ini ya. Tapi akhirnya jalan, ternyata ketakutan itu ya kalau kita jalanin berprogres ya. Jadi ada pergerakan. Ternyata ada yang subscribe 2 orang gitu ya, ada yang subscribe 3 orang gitu. Tapi itu tuh alhamdulillah banget ya, karena itu tuh nggak gampang banget. Teman-teman bisa coba sendiri deh ya. Mungkin kalau teman-teman emang basically influencer atau misalnya artis itu lebih mudah banget. Tapi kalau untuk kita tuh nggak mudah ya. Nah secara umum untuk YouTube itu ya rata-rata orang itu senang yang menghibur, seksi ya, Japanese kemudian yang sosial gitu ya. Itu tuh orang lebih tertarik konten edukasi itu, nggak tahu kenapa, padahal itu tuh bisa bermanfaat tapi memang kurang gitu ya. Nah jadi kita juga menyesuaikan, kita balanskan. Kadang-kadang ada konten yang ada menghiburnya juga, ada yang seksi, nggak ada ya. Cuman sebisa mungkin tetap kita blend, ada konsep weddingnya gitu ya. Nah itu yang susah. Nah itu juga yang nggak gampang kita juga ya. Nah terus kendala kita apa lagi nih? Sebetulnya sih talent juga termasuk ya, kayak kita ya. Oh iya benar ya. Nih kayak sekarang sebentar lagi kita mau ada pendampingan klien ke venue. Ya. Terus kadang-kadang ada meeting. Jadi setiap hari itu kita sendiri juga nggak fokus di sini ya. Ya, karena kita punya rutinitas dan agenda masing-masing. Dan itu tuh jalan terus gitu ya. Tapi sekali lagi tetap ya kita ada porsi untuk si YouTube ini. Sesibuk-sibuknya kita, secapek-capeknya kita, pokoknya kita udah punya target untuk selalu meluangkan untuk bikin konten YouTube gitu ya. Nah setelah sekitar 4 bulan, akhirnya 1000 subscribers itu terpenuhi, alhamdulillah ya. Pokoknya teman-teman ya, kalau sesuatu berprogres ya, ada achievement gitu ya, sedikit-sedikit itu tuh memotivasi. Sekecil apapun. Jadi pas udah 1000 kan kita kayak nanggung, wah masa nggak diterusin ke 4000 jam tayangnya ya, dan seterusnya. Nah yang agak kaget begitu udah dapat 1000 subscribers, waktu itu berapa ya jam tayang kita? Jam tayang kita sekitar 300 atau 400 jam tayang gitu ya. Nah benar, jadi masih 10%-nya lah ya, masih 300-400 jam. Sedangkan harus 4000 jam tayang. Aku juga nggak ngerti apa orang itu nontonnya cuman nggak full, atau walaupun full memang belum banyak juga gitu ya, atau seperti apa. Nah itu kita agak bingung juga, dan intinya ada PR baru nih ya. Jadi step 1 udah kelewatin, masuk ke step selanjutnya yaitu di 4000 jam tayang. Untuk 4000 jam tayang ini akhirnya kita menyiasati ya, dengan cara gimana caranya kita bisa membuat konten yang agak lama. Ya, benar. Biasanya kan kita bikin konten 10 menit gitu ya. Nah, kalau kita coba bikin yang panjang, tapi gimana kita bisa dapetin yang 1 jam misalnya, sedangkan yang 10 menit aja kita udah sehari kan gitu ya bikin kontennya. Akhirnya kepikiran lah bikin kolaborasi atau talk show gitu ya, ngobrol-ngobrol sama vendor-vendor. Nah kalau ngobrol kayak gini tuh ternyata nggak kerasa sengalirnya, sampai tiba-tiba setengah jam, tiba-tiba sejam gitu ya. Nah jadi itu juga salah satu upaya usaha kita untuk mendapatkan 4000 jam tayang.
Pokoknya itu konsisten kita lakukan ya. Kita nggak mikir negatifnya. Kalau pada saat itu kita mikirin negatifnya banyak juga ya. Banyak banget. Waktu, tenaga, pikiran ya, terus gak ngasilin apa-apa ya. Pada saat itu belum ngasilin apa-apa, jadi aduh ini capek banget gitu ya, gak beres-beres. Tapi kita nggak mikirin ke sana, kita tetap berpikir positif ya, kita tetap bikin kontennya kita upload di sosial media kita, di YouTube juga ya. Alhamdulillah setelah 6 bulan kurang lebih ya, kurang lebih 6 bulan, ternyata 4.000 jam tayang itu secara tidak disadari ya, orang mungkin udah mulai banyak mengikuti juga. Ternyata terpenuhi ya. Ya. Nah, apakah itu udah selesai? Belum sebetulnya ya. Cuman menurut aku ya, dari pengalaman analisanya, datanya, kalau kita udah dapat 1.000 subscribers ya, mungkin orang juga menilai kita jadi bukan konten kreator baru banget gitu. Ya masih agak lumayan lah ya. Jadi mereka juga buat subscribe juga lebih lebih memotivasi atau lebih lebih memicu ya, mereka untuk ikut subscribe-nya itu tuh jadi lebih cepat loh. Jadi dari 1.000-nya itu selama 4 bulan, tapi ke 2.000 itu 5 bulan, ke 3.000 itu jadi 6 bulan gitu ya. Jadi rata-rata setiap bulan tuh bisa 1.000 gitu ya. Jadi sekarang tuh kita udah sekitar 8 bulan. Ya, sekarang udah 3.000, hampir 4.000 lah ya subscribersnya gitu. Nah, jadi setelah 1.000 subscribers dan 4.000 jam tayang ini terpenuhi ya, ada email dari YouTube ya, yang intinya selamat, Anda sudah memenuhi syarat untuk menjadi YouTube partner, kurang lebih ya, kayak gitu lah ya. Aku juga kurang ngerti dan kurang mempelajari itu, tapi intinya seperti itu. Silakan untuk dilakukan koneksi atau keterkaitan dengan Google AdSense gitu ya. Nah, ternyata pada saat nonton video kita udah mulai muncul iklan gitu ya. Nah, wah itu senang lagi, kayak achievement lagi gitu ya. Ditambah pas kita lihat ya di YouTube Studio ya, di analitiknya itu tuh sudah mulai ada dolar gitu ya. Video kita tuh kalau ditonton pasti muncul iklan. Nah itu iklannya. Kita happy ya. Dan ada dolarnya ya. Wah ini kok udah ada dolarnya gitu ya. Intinya ngerasa dihargain aja gitu ya. Betul. Karena perjuangan selama hampir 6 bulan itu tuh kayak aduh capek ya, kok nggak ngasilin duit gitu ya. Nah, tiba-tiba setelah 6 bulan itu walaupun nggak gampang dan nggak besar ya. Dan nggak besar dan belum bisa dicairkan. Waktu itu tuh tapi ada berprogres gitu ya. Jadi setiap hari itu misalnya ada $1, tiba-tiba $2, $3 gitu ya. Ya pokoknya aku nggak bisa sebutin angkanya, yang pasti berprogres dan achievement awal kita tuh di mana si YouTube ini bisa menghasilkan itu tuh terpenuhi jadinya ya. Nah, tapi tadi bener banget ya, itu tuh belum bisa diambil atau dicairkan. Setelah saldo kita $10 ya, nah itu tuh ternyata ada email lagi ya ke kita, di mana intinya ada form yang harus diisi untuk melengkapi data-data untuk mendapatkan Google AdSense ini. Ya, jadi kita masukin nick atau foto KTP kita gitu ya, alamat sesuai KTP, alamat ya dan lain-lain ya. Pokoknya kita ikutin aja aturan dan yang harus diisi di situ. Setelah itu kita jalan seperti biasanya, walaupun pada saat itu kuantiti video kita sangat berkurang banget ya. Karena kebetulan banget teman-teman ya, di periode kemarin itu kita lagi agak padat ya. Tahu sendiri sekarang lagi pandemi, jadi di masa pandemi kita banyak improvement untuk menjaga bisnis kita ya.
Jadi kita bikin promosi, bikin giveaway, bikin nikah gratis, ya ada meeting, ada fitting, ada apa macam-macam lah ya, reward, aktivitas-aktivitas daily kita. Tapi tetap kita pasti akan meluangkan untuk si YouTube ini paling tidak paling minimal 1 minggu sekali ya. Pada saat itu kayaknya sampai sekarang ya itu masih kayak gitu ya. Nah, pada saat aku isi Google AdSense itu ya, si form yang tadi aku ceritain, aku tuh ada kendala sedikit sebetulnya. Kenapa? Karena alamat di KTP aku tuh beda dengan alamat tinggal aku sekarang. Jadi alamat yang dulu. Karena aku emang belum update KTP gitu ya. Jadi aku sempat bingung juga, ini takut dikirimnya ke rumah sana. Karena di situ tuh nggak ada pilihan, misalnya mau dikirim ke alamat mana, tapi mohon diisi sesuai alamat KTP gitu ya. Ya udah deh, kita ikutin aja dulu. Tapi aku udah koordinasi juga sama yang ninggalin rumah aku yang dulu itu, kalau ada surat cinta ini tolong diinfo ke aku gitu ya. Nah tiba-tiba teman-teman setelah registrasi itu tuh nggak lebih dari sebulan ya, dan memang di situ juga ada keterangan 2 sampai 4 minggu. 2 sampai 4 minggu. Kalau dulu sih aku dengar di youtuber sebelumnya itu bisa sampai 3 bulan gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nggak tahu aku beruntung atau memang sekarang YouTube udah memperbaiki sistemnya seperti apa sehingga lebih cepat, ini tidak lebih dari 1 bulan ya. Ternyata alhamdulillah dikirimkan ya, dan ternyata dari pos juga sebelum dikirimkan telepon dulu. Ternyata kita konfirmasi dulu ya, ini mau dikirim ke sesuai alamat yang itu atau enggak. Nah akhirnya alhamdulillah, jadi nggak usah ke rumah yang dulu ya, tapi bisa dikirim ke kantor kita gitu, atau di tempat kita tinggal sekarang gitu ya. Akhirnya dapat cara. Oke, sekarang aku mau info ya, si surat cinta ini fungsinya apa ya. Nah, setelah dapetin si Google AdSense ini ya, aku tuh kepo teman-teman ya. Nah, sebelum bikin video ini aja, ini tuh aku buka tuh sedikit bawahnya. Aku tuh udah punya rencana mau bikin videonya ya, tapi waktunya nggak bisa pas dapetin ini ya. Kita mungkin ini udah semingguan lalu ya, lebih ya ada gitu ya. Jadi aku buka aja, ditoong dulu gitu. Itu isinya apa? Nah, aku belum buka nih secara full, tapi ternyata di sini tuh intinya ada pin. Ini aku buka semuanya ya. Nah, sekalian ini aku juga baru coba. Aku pikir sih di dalamnya tuh ada surat. Ya, karena ini kan kayak surat kan. Ternyata ini tuh nggak ada suratnya, tapi di sini tuh ada 1 lembar kayak gini aja. Ya, nanti ya. Nanti cuman ada angka sebetulnya, di mana angka ini untuk memverifikasi di email yang masuk ke kita ya. Nah, jadi dimasukkan, intinya setelah kita masukkan kode atau nomor verifikasi ini ke email ya. Nah, si YouTube ini tuh ingin mengkonfirmasi, memastikan lagi ke kita gitu, apakah benar atau tidak nomor rekening tersebut, dengan cara dia melakukan transfer ke kita ya. Transfernya itu pokoknya maksimal Rp250 ya. Jadi bisa Rp100, bisa Rp150, bisa Rp125 gitu ya. Nah, yang penting di bawah Rp250. Rp250 hanya memastikan apakah si rekening kita itu benar atau tidak. Dalam waktu berapa lama sih, 2 sampai 4 hari? 4 hari ya? 5. Nah, 5 hari ya. Jadi maksimal 5 hari dia akan melakukan transfer tersebut. Kemudian aku cek itu ada teman-teman ya. Jadi di rekening aku tuh ada transfer nilai sekian yang di bawah 250 itu, dan itu diverifikasi lagi ke email ya. Jadi di email itu silakan masukkan kode verifikasi sesuai dengan angka transfer yang masuk ke rekening Anda. Nah, dimasukkan, selesai teman-teman ya. Dan saat ini si dolar berjalan ya. Jadi kita
kalau bikin video ya, ya alhamdulillah udah mulai dihargai ya. Kemudian terlepas kecil atau besar angka yang masuk, tapi intinya tidak mungkin berkurang. Betul. Ya, pasti walaupun naiknya tuh kadang-kadang $1 aja nggak gampang teman-teman ya. Mungkin hari ini $50, besok adalah $50,1 gitu ya. Jadi nggak nyampe $51 belum tentu gitu ya. Belum tentu. Tapi kadang-kadang tiba-tiba jadi $60 gitu ya. Nah tergantung sih viewersnya, tergantung dari AdSense-nya ya, yang masuk iklannya di video kita. Nah kemudian teman-teman, untuk si uangnya itu baru bisa kita cairkan setelah angka yang kita atau saldo yang kita peroleh itu minimal $100 ya. Ya biarin juga, ngapain juga baru $5 diambil ya gitu ya. Jadi emang biarin dulu itu sampai $100, kalau perlu sampai $1.000 beberapa pun gitu ya, itu kita biarin dulu aja di situ. Tapi intinya alhamdulillah video-video, karya-karya, konten-konten yang kita buat saat ini itu sudah dihargai gitu ya, dan kita gak nyangka juga gitu. Jadi payah kita akhirnya bisa jadi dolar ya, karena pas begitu kita dapat uang pertama dari si AdSense ini masih speechless ya, masih ini bener nggak sih bisa ngasilin, tapi ternyata bener gitu ya. Gitu sih teman-teman cerita kita ya. Jadi menurut aku ya teman-teman ya, si YouTube ini memang kalau teman-teman berpikir untuk ada nilai bisnis ya, nantinya untuk menambah penghasilan atau pekerjaan atau popularitas atau apapun itu bisa banget, tapi tidak jangka pendek. Betul. Berbeda dengan kita bekerja misalnya 1 bulan langsung dibayar ya, atau ada yang harian, ada yang mingguan ya. Kalau si YouTube ini pasti lebih banyak berkorban dulu ya di awalnya ya, yang tadi aku sebutin. Tapi percaya aja, yakin aja kalau semuanya itu berprogres. Jadi kayak kita lagi ngebangun sumber air aja gitu sih, dari sungai ke rumah kita gitu. Mungkin pas ngebangun si saluran itu tuh sedikit gitu ya, susah banget, tapi begitu nanti sudah nyampe ke rumah kita, nanti airnya itu bisa mengalir ya ke rumah kita, walaupun airnya belum tentu banyak gitu ya, tapi itu bisa untuk kita minum. Alhamdulillah gitu ya. Kalian bisa merasakan aura happy-nya kita kan. Ya. Betul. Dan satu lagi, nikmatin setiap proses perjalanannya. Nah, dan sambil menyelam minum air. Ya, jadi konten ini tuh kalian bisa upload juga bukan cuma di YouTube ya. Betul. Highlight-nya atau apapun itu bisa di sosial media kalian. Apalagi buat kalian yang memang punya bisnis juga ya, itu bisa dijadiin branding sama teman-teman juga gitu. Oke, ya, jadi itu pengalaman kita ya, progres kita di YouTube ini ya, sampai dengan saat ini ya. Intinya sih menurut aku si YouTube ini adalah jangka menengah atau panjang, bisa dibilang seperti itu ya. Karena berbeda dengan kalau pekerjaan sih, ada yang harian ya, ada yang mingguan, ada yang bulanan gitu ya. Tapi yang aku salut, semua orang jadi punya peluang. Betul. Dan jadi punya kesempatan. Karena kalau misalnya dulu mungkin yang bisa bikin konten-konten kayak gini mungkin artis, ada di TV ya. Kalau sekarang orang punya handphone bisa bikin vlog sendiri ya. Orang ya pokoknya sebisa-bisa aja teman-teman, nggak usah memaksakan dengan tools yang harus seperti apa. Yang penting berprogres, konsisten ya, lakukan ya, sampai nanti teman-teman merasakan ada 1 level, 2 level gitu ya, kayak achieve gitu ya, achievement yang tercapai, dan itu akan memotivasi kalian untuk bisa terus jalan ya sampai sukses, sampai apa yang kalian harapkan itu tercapai. Dan menurut aku
yang luar biasa. Si YouTube ini selain menambah nilai branding kita, tapi juga bisa menghasilkan ya. Bahkan sektornya kalau aku sendiri sekarang udah aku samain bobotnya dengan bisnis-bisnis aku yang lain. Jadi kalau kemarin itu YouTube itu bagian ya branding dari si usaha aku gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh udah aku sejajarin karena sudah ada si surat cinta ini ya. Jadi alhamdulillah banget, dan aku sih yakin kalian pasti bisa ya. Bisa. Ipong ada tambahan? Nah, Kita tuh kayak gini kalau bikin konten, kadang-kadang kalau misalnya ditemak belum siap gitu ya. Pokoknya udahlah gitu kali ya, Gitu ya. Ipong ya. yang penting buat kalian yang mau bikin channel YouTube atau misalkan mau berkonten di YouTube, itu kalian harus sabar. Nah, Harus sabar sesabar-sabarnya. benar sih. Kalau kalian bisa lebih fokus, sebetulnya lebih bagus ya. Bisa lebih bagus. Kalau kita sih kebetulan karena dari waktu-waktu luang ya, kerjaan kita di kantor, jadi nggak bisa fokus banget sebetulnya ya. Ya. Tapi tetap kita juga akan ada porsinya untuk YouTube ini. Oke, pokoknya tetap semangat ya. Pokoknya kita harus bekerja keras sampai semua yang mahal terlihat murah banget.